Pesatnya pertumbuhan kota Cimahi saat ini dan semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat kota kecil yang memiliki jumlah penduduk mencapai lebih dari 500.000 ini semakin tidak nyaman untuk ditempati. Rasa kenyamanan warga Cimahi untuk bermukim semakin terkikis oleh masalah kemacetan yang setiap hari tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah kota Cimahi. Bahkan permasalahan kemacetan di jalan kota dibiarkan tanpa ada solusi bagaimana menjadi kota Cimahi menjadi kota yang nyaman untuk bermukim. Cimahi emang mengatasinya agak-agak susah juga. Masalahnya kan wilayah Cimahi tahu sendiri, itu banyak sekali wilayah-wilayah hijau atau misalnya milik ABRI. Yang untuk mengatasi tata ruangnya mungkin pemerintah Cimahi bisa cari solusi-solusi atau inovasi untuk untuk mengatasinya itu, terutama masalah kepadatan lalu lintas. Karena Cimahi sendiri itu merupakan bukan kota tujuan tapi kota perlintasan. Intinya harusnya ada pengaturan tertib lalu lintas seperti di kota-kota lain nih. Kita sendiri kemarin lihat di daerah Wates Jogja itu sangat tertib sekali. Selain jalannya besar juga benar-benar pengemudi atau pengendara motor maupun mobil itu mematuhi aturan tertib lalu lintas ini gitu. Karena jelas ada sanksinya yang terapkan. Makanya Cimahi ini kalau menurut saya supaya lebih mengurangi kepadatan lalu lintas di jam kerja maupun jam pulang kerja, itu coba terapkan bikin aturan tertib lalu lintas, terutama daerah-daerah protokol yang sering sekali masuk kelihatan macetnya ya, Jalan Amir Mahmud, Jalan Gatot Subroto karena ada sekolah. Nah itu juga itu harus dibikin zona tertib lalu lintas kayak gitu. Untuk lalu lintas umum emang coba terapkan lah. Kan anggota dewan sering sekali itu kunjungan atau mungkin studi banding ke daerah-daerah lain. Coba cari perda atau mungkin wilayah yang benar-benar tertib lalu lintasnya tuh udah oke. Seperti yang saya tahu tuh di Wates perbatasan Yogyakarta tuh, daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kan ada Wates. Nah di situ bagus sekali itu pengaturan tertib lalu lintasnya, Pak. Selain kemacetan, kota Cimahi juga menghadapi persoalan dengan buruknya drainase kota yang mengakibatkan banjir di sejumlah kota wilayah yang memiliki 3 kecamatan itu. Iwan Setiawan, Ketua Koordinator Rumah Aspirasi Agung Budi Santoso mengatakan banyak sekali persoalan tata ruang kota Cimahi yang harus perlu dibenahi dan menghimbau kepada Pemkot Cimahi harus bisa memberikan bukti nyata, memberikan rasa nyaman untuk warganya. Kalau terkait dengan banjir, emang ini intinya dari penataan ruang. Yang dulunya mungkin termasuk yang saya amati itu dari Cimahi Utara yang akhirnya akan berakibat ke Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Banyak sekali sawah-sawah yang berubah fungsi menjadi pemukiman. Nah, disinilah ketegasan pemerintah untuk mengawasi bahwa pemukiman itu akan mengakibatkan apa, walaupun diterapkan di situ ada 40% dari pemukiman itu untuk daerah serapan atau daerah hijau sesuai dengan aturan KBU. Cuma yang jadi masalah sekarang penyempitan atau hilangnya pembuangan air yang ke arah hilir, ke arah pembuangan. Kenapa? Karena terlalu banyak penduduk, jadi daerah-daerah kosong itu dibikin rumah juga sama penduduk selain perumahan gitu. Jadi penyempitan itulah yang akan mengakibatkan air itu tumpah ke jalan. Gitu. Jadi akhirnya banjir Cilencang itu yang sering kita lihat di wilayah pesantren, jalan pesantren, wilayah Cibabat, terus larinya ke Melong tuh wilayah Melong juga kan. Melong kan lain lagi ceritanya. Kalau di Melong tuh ada limpahan sungai dari arah Sungai Bandung Barat, Kabupaten Bandung, akhirnya lari ke Kabupaten Bandung. Banyaknya dari arah Melong tuh pembuangan air sungai yang dari arah Ciwaruga, yang larinya ke Sungai Ciberem dan ke Melong itu akhirnya ke Cigugur Tengah lewatnya gitu kan.